kabarnya hari ini? Tentunya kabar luar biasa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya sungguh sangat percaya, saudara, kita ada pagi ini karena kita terkagum-kagum atas satu pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu luar biasa, yang terus menyertai kehidupan saya dan saudara, sehingga kita ada pagi ini dengan tidak kurang satu apapun. Pribadi siapa itu, saudara? Pribadi siapa itu, saudara? Pribadi Yesus. Puji Tuhan. Seberapa banyak saudara yang rindu menikmati hadirat Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara dan beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sementara saudara duduk, mari biar dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, ya lalu tak
patut kami sembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Sebab tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kedahsyatan-Mu ya Tuhan yang membuktikan kami ada pagi ini. Kami sehat, kami kuat Tuhan. Kami tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi ini dengan segenap hati kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi kami pagi ini Tuhan. Beracara atas pujian penyembahan kami, beracara atas ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Dengan hati bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kami buka ibadah pagi hari ini. Kami dasarkan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri saudara. Kita saling say hello satu dengan yang lain. Berbalik ke belakang melihat saudara-saudara kita yang lain di samping, kiri, kanan. Puji Tuhan, kita ada karena Tuhan. Kita percaya ketika satu hati di dalam Tuhan, Tuhan akan berkarya atas kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau minta Tuhan hadir atas ibadah pujian kita pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh
tidak ada satu lidah yang tidak akan mengaku. Semuanya, bangsa-bangsa akan mengaku bahwa hanya Tuhan kita, Tuhan yang patut dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh keluarga muda yang ada. Puji Tuhan. Roh tercurah dari surga, jadi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bersama bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa
Haleluya, puji Tuhan. Makin dekat kita kepada Tuhan, makin nyata kita dalam bilik pribadi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita mau mengagungkan Dia, sebab Dia adalah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Haleluya. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji Tuhan. Alangkah hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Amin. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan. Puji Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Mari, hanya jemaat Tuhan yang akan punya dikatakan, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepada Haleluya. Tuhan yang Kami sungguh percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Lebih lagi, sekali lagi, lebih lagi untuk Tuhan, katakan, Yesusku dahsyat. Puji Tuhan. Haleluya. Yesusku dahsyat. Amin. Sama-sama nyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Kau Allah yang setia. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama nyatakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang terbesar, terhebat bagi saya dan saudara.
Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu apapun juga. Kita percaya ada tangan Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menopang seluruh kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, Puji Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin Tuhan, menara perlindungan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sidang jemaat, nyanyikan pujian yang dikatakan sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, benar Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
penuh kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, mari sama-sama lebih lagi kita nyatakan. Puji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Amin, amin, amin. penuh kasih dan sayang. Haleluya Tuhan. Kau tempat penghiburan Kota benteng kami bagi Tuhan. setiap hati Haleluya yang Tuhan. terluka. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, amin, amin, amin. Penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh indah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Lebih lagi nyatakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Puji Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Kau melindungi kami. Kau Allah yang dahsyat. Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau penuh kasih. Haleluya. Kekuatan kami, Kau kota benteng kami, Kau perlindungan kami. Haleluya. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami kagum kebanggaan Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati Puji Tuhan yang terluka. Haleluya. Sungguh
Doa firman Tuhan nanti dibawa oleh Ibu Palulon Sesa. Sumber kekuatan, Puji Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Engkau Bapa, sumber segala kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa lebih lagi, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Engkau yang telah mati di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Siapapun kami Tuhan pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu Tuhan, Engkau telah melawat kami. Di dalam pujian kami, penyembahan kami boleh mengalami hadirat-Mu. Kami boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan dengan segala apa yang kami alami Tuhan. Kami percaya hari ini ada damai sejahtera-Mu Tuhan, memenuhi setiap hamba-Mu, umat-Mu. Maka seluruh kami ada di ruangan ini Tuhan, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Biarlah seluruh persembahan yang kami bawa Tuhan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Bapa di sorga, untuk kami lebih lagi membawa hidup kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Yesus Roh Kudus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum itu Tuhan, Engkau layakkan hati kami. Beri kami hati yang subur, bahkan hati yang indah Tuhan, menerima Engkau Tuhan dalam firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami. Berikan kami telinga seorang hamba untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan kami, menjadi penghibur kami, menuntun kami di tengah-tengah perjalanan kami di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami bawa hamba firman-Mu di hadirat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Mengurapanlah Roh Kudus yang ada di hamba-Mu. Segala yang diperkatakan pagi hari ini ada di dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami semua. Hamba-Mu mau berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Berikan kami hati untuk kami tenang, duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa lingkupi kami tempat ini Tuhan, bahkan hati kami. Dan kami serahkan semuanya ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Keluarga yang mau menyerahkan anak, kami silakan ke depan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada dua keluarga rupanya ini. Puji Tuhan, seperti beberapa minggu lalu kami sampaikan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, penyerahan anak termasuk di dalam poin-poin tersebut. Pada poin yang ke-11 bahwa Gereja Pantekosta Indonesia mengakui penyerahan anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Alkitab atau dalam Injil kita temukan ada 3 Injil yang memuat tentang penyerahan anak ini. Injil Lukas, kemudian Injil Markus, dan juga Injil Matius.
Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18 memuat tentang penyerahan anak. Untuk itu saya baca dalam Markus pasal 10, karena di situ kita lihat lengkap maksud dari penyerahan anak tersebut. Dalam Markus pasal yang ke-10, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita lihat di sini, ayat ini lengkap maksud daripada anak-anak itu diserahkan. Yesus memeluk, Yesus meletakkan tangan, dan kemudian Yesus memberkati anak-anak itu. Itu yang kita harapkan di dalam acara penyerahan anak dalam gereja kita. Mereka belum kita laksanakan pembaptisan, tetapi kita hanya serahkan seperti ayat firman Tuhan ini. Untuk itu kita berdoa bersama-sama supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan secara fisik, secara mental dan spiritual, dan nanti di kemudian hari mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah ya Tuhan, kita sama-sama mendoakan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di pagi hari ini. Kami akan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini, berkat jasmani dan berkat rohani boleh menjadi bahagian mereka, terutama kepada kedua orang tua mereka. Mereka dikurniai Tuhan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak mereka sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu di dalam meletakkan tangan atas anak-anak ini. Biar tangan hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan buat anak-anak ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya menyerahkan anak Sakwila Aska Misal di dalam tangan Tuhan. Berkati dia Bapa, hidupnya, masa yang akan datang. Dia menjadi anak yang cinta dan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Berkati orang tuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Meletakkan tangan atas anak Zelik Maximiliao Kue ke dalam tangan Tuhan.
Berkati anak ini Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, yang kemudian akan menjadi besar dan menjadi kesukaan kedua orang tuanya, dan juga menjadi kesaksian kepada manusia lainnya, kepada siapa saja, bahwa di dalam Tuhan kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Hamba menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, memberkati kami bersama. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan. Ya, ya. Adik, puji Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa jemaat Tuhan yang sudah mendukung kami dalam doa, dalam mengikuti acara rapat pleno Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia yang berlangsung di kota Surabaya tanggal 14, 15, dan 16. Beberapa hal yang sudah menjadi ketentuan dan keputusan, dan yang dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa pada bulan Oktober nanti akan dilaksanakan musyawarah kerja nasional dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang akan dilaksanakan di kota Palembang pada tanggal 17 dan 18 Oktober mendatang. Kami himbau seluruh jemaat Tuhan bila berdoa sisipkan pekerjaan Tuhan di Indonesia, saudara, supaya dalam Mukernas semuanya akan dapat teratasi, bahkan akan dapat rumusan-rumusan apa yang dikerjakan di dalam periode yang sangat berharga ini, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin kita membaca satu ayat atau beberapa ayat yang kita temukan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sejauh itu ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita sekalian. Ini adalah isi surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika. Saudara-saudara, di Tesalonika Rasul Paulus menginjil kira-kira 3 minggu saja, karena disebut dalam Kisah Rasul dia melayani di situ dalam 3 kali hari Sabat atau 3 kali hari Sabtu. Jadi ada 3 minggu. Dalam waktu yang singkat lahirlah jemaat di Tesalonika. Banyak orang yang menerima Yesus, dibaptiskan seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Kemudian saudara-saudara, para penentang atau orang-orang Yahudi yang tidak menerima ajaran Yesus Kristus
Maka mereka membuat keonaran. Mereka menghasut orang-orang yang suka menimbulkan keributan di pasar-pasar. Rupanya memang sejak dulu pasar bisa menjadi tempat keributan. Saya di Surabaya, saya dengar di Palu ada keributan, saudara-saudara. Di pasar mungkin, ya karena ada peristiwa. Rasul Paulus pun alami hal ini, sehingga Paulus harus beranjak atau harus meninggalkan kota Tesalonika, lalu menyingkir ke Berea, kemudian nanti sampai di kota Korintus. Dari sana saudara-saudara dia mengutus balik anak-anak didiknya untuk pergi kuatkan iman dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, karena mereka sudah mendapat tekanan-tekanan. Lalu dalam surat itulah kita baca tadi bahwa ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang telah ditemukan sebagai perkembangan pelayanan Paulus di kota Tesalonika. Kalau kita baca tadi dari ayat 6, ada 3 figur yang terangkat di sana yang menjadi panutan. Kamu telah menjadi penurut kami. Kami ini adalah Paulus dan tim pelayanannya. Kamu telah menjadi penurut kami. Jadi dalam hal ini yang ditiru atau diteladani adalah tim pelayanan Paulus. Dan juga dikatakan dan penurut Tuhan. Jadi juga di sini Tuhan yang menjadi panutan, penurut, atau yang dapat meneladani. Lalu yang ketiga kita lihat adalah jemaat Tuhan. Dan penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, dikerjakan oleh Roh Kudus. 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Jadi ada 3 figur, 3 teladan di sini. Teladan Tuhan kalau kita urut tentu paling atas. Teladan para pelayan Paulus dan kawan-kawannya, dan juga jemaat Tuhan yang menerima pemberitaan firman itu menjadi teladan. Jadi keteladanan ini perlu dalam hidup kita. Yang ikuti upacara bendera di negara, di Jakarta, lewat televisi, lewat YouTube. Yang ikuti pidato presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat di MPR. Saudara akan mengambil ada 1 poin yang Bapak Presiden sampaikan. Bahwa kita di Indonesia bersyukur karena segala kemajuan. Tetapi kita ada kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dari bangsa kita. Ialah tentang etika kebangsaan kita. Etika. Sebab ada orang yang harus memaki-maki presiden. Itu pertanda bahwa kita kehilangan etika. Bangsa kita, bangsa timur yang kental dengan tata krama, saudara-saudara. Sopan santun. Ya, sepertinya sekarang Bapak Presiden singgung itu bahwa kita kehilangan sopan santun dalam berbicara. Memang ini kita patut sesalkan. Sebab apa? Kita memikirkan bahwa para tokoh-tokoh, orang-orang tertentu sebagai pemimpin-pemimpin di tingkat manapun, saudara-saudara, itu harus menjadi sebuah contoh, sebuah keteladanan. Alkitab juga mengangkat keteladanan itu penting. Kita lihat meneladani Tuhan, meneladani Rasul Paulus dan kawan-kawan, dan juga meneladani kehidupan jemaat Tuhan. Ini penting, saudara-saudara. Kalau ayat-ayat firman Tuhan kita lihat bahwa perlu kita meneladani.
Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah panutan yang paling utama. Dialah junjungan kita, dia Tuhan yang kita sembah, saudara-saudara. Dan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 21 apa dikatakan? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus adalah teladan. Ini teladan yang paling utama, saudara-saudara. Yesus meninggalkan teladan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan, mengikuti teladannya, mengikuti cara dan gaya hidup. Keteladanan ini penting, saudara-saudara. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kita belajar. Yesus telah memberi keteladanan di dalam dunia ini. Dengan jalan dia Allah menjadi manusia. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi dalam hal dosa, ia tidak pernah melakukan dosa. Jadi keteladanan itu yang perlu kita harus tiru kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Dan Paulus, saudara-saudara, Paulus juga berkata bahwa hidupnya perlu diteladani. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16, 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus minta juga hidupnya diteladani. Kalau kita melihat sejarah hidupnya Paulus dalam Alkitab, Paulus dia seorang yang sangat ketat melaksanakan syariat Taurat. Dia seorang yang memiliki kepandaian, kemahiran dalam melaksanakan segala syariat Taurat dan tidak cacat katanya. Dia mengungkapkan dirinya, tetapi dia berkata dia orang yang paling jahat dan paling berdosa. Karena apa, saudara-saudara? Tanpa pengertian sebelumnya dia menganiaya orang-orang percaya. Dia merintangi orang untuk mengenal Yesus Kristus. Tetapi dalam puncak usahanya menganiayakan orang Kristen atau orang percaya, Tuhan menangkap dia dalam satu perjalanan yang sedang menuju ke Damsyik dengan bermodalkan surat penting ataupun mungkin rekomendasi dari para ahli Taurat, para Sanhedrin untuk menganiaya orang Kristen. Tapi di tengah jalan Tuhan menangkap dia. Itu kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Pulang di rumah coba baca lagi, saudara-saudara. Sehingga dia bertobat dan dia belajar tentang firman Tuhan. Dia belajar tentang rahmat dan anugerah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Bertahun-tahun, saudara-saudara. Lalu kemudian pada pelayanannya dia berani mengajak, ikutilah teladanku. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kenapa dia begitu percaya diri, ikutlah teladanku. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi langkah pertama untuk kita bisa menjadi teladan seperti Paulus dikatakan karena sudah menjadi pengikut Kristus. Kalau sudah belajar tentang kehidupan Yesus dan menerapkan
di dalam kehidupan ini, maka hidup itu seperti itu adalah hidup yang bisa dicontohi dan diteladani. Ini prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai gereja Tuhan, mengikuti pola hidupnya Yesus Kristus, supaya hidup kita juga bisa diteladani oleh orang-orang lain. Paulus dengan jelas dia pernah menasihati Titus. Titus juga adalah seorang murid daripada Paulus. Mari kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat 7. Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Ini hamba Tuhan muda Titus, anak didik daripada Rasul Paulus. Dia diutus dalam satu tugas atau misi pelayanan yang ada di pulau yang namanya Pulau Kreta. Di Pulau Kreta ada beberapa kota dan di sana beberapa jemaat Tuhan. Saudara-saudara, dan untuk menertibkan jemaat Tuhan di kala itu, Paulus mengutus Titus ke sana. Tapi sebuah peringatan kepadanya, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi tanggung jawab kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi teladan di seluruh aspek kehidupan kita. Dikatakan kepada Titus, dikatakan engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Jadi dalam kejujuran kita bisa ditiru dan diteladani. Dia bersungguh-sungguh di dalam pengajaran. Jadi betapa besar tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan menuntut kita agar hidup kita ini bisa ditiru dan diteladani dalam hal-hal yang baik. Tidak hanya kepada Titus, juga kita lihat kepada Timotius. Timotius juga seorang anak didik dari Rasul Paulus. Dan dalam banyak hal tugas-tugas yang berat diserahkan kepadanya. Untuk apa? Menjalankan misi pelayanan. Pernah di Efesus, pernah di Korintus. Sehingga Paulus menjelaskan kepadanya sebagai seorang hamba Tuhan. Kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi Timotius diingatkan, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi jangan sampai dipandang enteng. Tetapi sebagai orang muda yang sudah mengenal Tuhan, bahkan menjadi pemberita firman, dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, jadi dalam tutur kata, kita harus bisa menjadi teladan. Seperti saya singgung tadi, Bapak Presiden berkata bahwa banyak orang yang sudah kehilangan tata krama dalam berkata-kata. Kita sangat sesalkan, saudara-saudara. Beberapa pendapat para pakar, bagaimana nanti generasi penerus kita kalau hal ini tidak dibetulkan kembali. Saudara-saudara, dalam perkataan. Dalam tingkah laku. Jadi dalam berkata-kata, kita harus dapat dicontohi. Perilaku kita keseharian dikatakan harus menjadi perilaku yang bisa dicontohi. Dalam kasih kita dapat dicontohi. Dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Jadi kepada Timotius, Paulus menegaskan supaya hal-hal itu
harus menjadi teladan bagi seluruh orang percaya. Jadi betapa penting keberadaan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa memberi teladan yang baik. Puji Tuhan. Jadi kita lihat Paulus kepada Titus, kepada Timotius, saudara. Dan Paulus sendiri sudah berkata tadi bahwa teladani hidupnya, karena dia sudah belajar mengikuti teladan hidup Rasul Paulus. Satu ayat lagi tentang Paulus, Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi keteladanan ini, saudara, adalah sesuatu yang bisa menjalar atau menjangkiti orang lain. Paulus, dia minta hidupnya diteladani. Dan juga perhatikan orang yang mengikuti teladan Paulus, saudara-saudara di sini, itu juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jadi setiap kita bisa memberi keteladanan kepada orang lain. Tetangga, kerabat, kenalan, relasi, kita bisa memberi keteladanan kepada mereka. Ini kerinduan Tuhan, saudara-saudara. Paulus katakan seperti itu supaya keteladanan kita bisa ditiru. Orang lihat bagaimana para pelayan di atas di altar ini hidupnya keseharian, tutur katanya, kekudusannya, kesungguh-sungguhannya melayani, sebuah teladan yang kita tinggalkan untuk bisa ditiru oleh orang lain. Amin, saudara-saudara. Ya. Juga Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi keteladanan yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika adalah kerajinan. Tidak lalai bekerja. Paulus sebagai penginjil, sebagai rasul Tuhan, untuk menopang pelayanannya, keahliannya dia gunakan, saudara-saudara. Paulus sebagai seorang tukang kemah. Jadi dalam membangun kemah adalah pekerjaan Paulus. Dia mempunyai orang-orang yang bekerja bersama. Untuk apa? Mencukupkan kebutuhannya. Lalu dia menjelaskan kepada jemaat-jemaat di mana saja dia melayani. Dia berkata, ikutilah teladan kami. Kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Baik dalam pemberitaan Injil maupun dalam mencukupkan kebutuhannya. Paulus tidak lalai bekerja. Itulah sebabnya teguran keras kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita baca ayat selanjutnya, pasal 3 ayat 8, kita lihat selanjutnya. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Dia pekerja yang kuat. Dia tidak mau gaya hidup gratis-gratisan ini rupanya. Tapi dia bekerja. Dia tidak mau makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini gaya hidupnya Paulus dalam pelayanan. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Haleluya. Amin. Saudara mau bekerja? Puji Tuhan. Ayat 10. Ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan makan. Maksudnya saudara-saudara bekerja.
Jangan ada jemaat yang nganggur. Bekerja. Supaya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Kalau tidak mau kerja ya jangan makan. Tapi kalau mau makan, bekerja saudara-saudara. Haleluya. Ya. Tuhan mau semua kita bekerja. Apapun keahlian kita, bekerja saudara-saudara. Karena itu merupakan sebuah keteladanan hidup dalam masyarakat. Itulah sebabnya orang gereja, saya belum pernah lihat harus ada di perempatan jalan begini-begini. Ada saudara-saudara? Saya rasa tidak ada. Karena orang yang berharap kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Daud pernah bersaksi, dulu aku muda dan sekarang sudah tua. Aku tidak pernah melihat orang percaya meminta-minta. Amin. Haleluya. Tapi saudara pernah di bus di Jakarta itu yang gini-gini pakai ukulele, yuk atau gitar, nyanyian gereja saudara-saudara. Apa ini orang Kristen atau apa? Pernah orang tanyakan, kenapa kau nyanyi nyanyian orang Kristen? Dia bilang kalau saya nyanyi nyanyian orang Kristen, dia punya sedekah banyak. Tapi tidak ada jemaat eklesia, harus ada di perempatan jalan begini-begini. Amin saudara. Itu keteladanan yang baik kita harus wariskan kepada generasi kita. Amin. Nah, jadi kita lihat ini pentingnya sekali keteladanan yang kita buat. Kita sudah bicara Yesus adalah teladan. Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam penginjilan adalah teladan. Jemaat Tuhan juga harus jadi teladan. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus menjadi teladan. Dan kalau itu terjadi saudara-saudara, apa yang menjadi dampaknya keluar? Mari kita lihat, kita kembali ke 1 Tesalonika tadi. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini dampak yang pertama. Jikalau kita mampu melaksanakan kehidupan yang bisa dicontohi dan diteladani, khusus dalam kasus jemaat di Tesalonika, apa yang terjadi saudara-saudara? Karena mereka sudah ikuti teladan Tuhan, ikuti teladan Paulus, dan yang ketiga, mereka juga menjadi teladan bagi banyak orang. Dan dampak yang positif di sini kita lihat adalah firman Tuhan bergema kemana-mana. Apa maksudnya? Firman Tuhan tersiar kemana-mana. Inilah kerinduan Tuhan supaya firman-Nya disampaikan kepada semua manusia. Tersiar kemana-mana, tidak hanya di kota Tesalonika sendiri, tapi dikatakan di Makedonia dan Akaya. Itu saudara daerah yang lebih luas. Di Makedonia bahkan di Akaya. Ini merupakan provinsi yang besar di Makedonia. Dan turun ke Akaya, di mana orang-orang Yunani tinggal, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan akan tersebar kemana-mana. Jadi rupanya melalui gaya hidup kita keseharian, di mana saja kita berada, di sana orang bisa lihat firman Tuhan ada dalam praktek hidup kita. Amin. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam suratan Korintus bahwa kita semua ini adalah suratan yang terbuka. Kalau kita berkhotbah, ya mungkin 200-300 meter orang dengar. Ditambah dengan sound system mungkin bisa 500 meter atau mungkin 1000 meter bisa orang dengar. Tetapi selebihnya saudara tentu terbatas.
Tetapi kalau hidup kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup keseharian, di mana saja kita pergi, di sana firman Tuhan tersebar, saudara-saudara. Kita ke Amerika, kita ke Eropa, kemana saja saudara. Kalau hidup kita mengikuti kebenaran firman Allah, di sana firman Tuhan diberitakan. Tuhan rindu seluruh dunia dengar firman Tuhan. Karena salah satu syarat penentuan kedatangan Tuhan kali yang kedua menurut surat Injil Matius pasal 24, firman Tuhan didengar oleh semua manusia, barulah Yesus datang kali yang kedua. Dan hal ini sedang terpenuhi. Pemberitaan firman Tuhan di era ini luar biasa, saudara. Berbagai alat-alat media yang diciptakan oleh manusia membantu pemberitaan Injil. Hari ini kalau kita live juga, saudara-saudara, ini juga sebuah pemberitaan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita kelola ini sebaik mungkin, sebab inilah sarana untuk beritakan firman Tuhan. Tuhan mau firman-Nya didengar oleh semua orang. Ini dampak yang pertama dalam jemaat di Tesalonika. Karena mereka mengikuti teladan-teladan yang baik tadi dari Yesus Kristus, dari rasul-rasul Tuhan, sehingga jemaat pun hidup mereka bisa diteladani, sehingga firman Tuhan menyebar kemana-mana. Banyak orang mendengar dan banyak orang yang menjadi percaya. Sebab iman timbul kalau orang dengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kalau orang mendengar firman Tuhan, hatinya menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi perlu kita memberitakan firman, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 9. Ini dampak yang berikut. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dampak yang kedua kita lihat, karena ada keteladanan dalam hidup orang percaya, ialah dikatakan di sini, kami disambut oleh kamu. Jadi perubahan sikap, saudara-saudara. Menyambut para hamba Tuhan, menyambut para pelayan Tuhan. Ini gaya hidup yang diubahkan, berubah, saudara-saudara. Yang tadinya mereka menolak mungkin hamba Tuhan, tapi begitu mereka melihat gaya hidup yang bisa dicontohi, mereka berbalik, berubah dan menyambut hamba Tuhan. Apa artinya, saudara? Mereka terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan atau orang percaya harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menyambut hamba Tuhan artinya kita melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak menyambut atau kita tidak terlibat dalam pelayanan, ya kita menjadi penonton. Di dalam melayani Tuhan kita tidak boleh menjadi penonton. Harus menjadi pelaku ataupun pemain, saudara-saudara. Kita terlibat dalam pelayanan. Pelayanan itu banyak macam yang kita bisa buat. Bersaksi, menyanyi, berdoa, saudara-saudara. Kita melayani Tuhan. Tidak ada yang menjadi penonton. Kita semua terlibat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Penyambut tamu saja itu melayani Tuhan. Jalankan korban juga melayani Tuhan. Semua apa yang kita lakukan, Rasul Paulus katakan dalam surat Kolose, lakukan semua itu seperti melakukan kepada Tuhan. Jadi kita harus terlibat. Jadi keteladanan membuat orang lain bergairah untuk melayani Tuhan.
menyambut hamba-hamba Tuhan. Yang berikut sebagai akibat dikatakan, mereka berbalik dari berhala-berhala. Ini pertobatan, saudara-saudara. Tuhan rindu orang hidup dalam pertobatan. Berbalik dari berhala-berhala. Firman Allah berkata, berhala itu merupakan sebuah penghalang kita dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya bagi orang Israel Tuhan mintakan, jangan ada ilah lain yang kamu buat. Jangan ada patung. Jangan ada penyembahan berhala, saudara. Itu menjadi penghalang antara kita dan Sang Pencipta. Itu harus disingkirkan. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 5, supaya kita hati-hati dengan segala jenis berhala. Berhala bukan cuma patung, saudara-saudara. Tapi ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan, maka itu adalah berhala. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai dihambat oleh hal-hal yang lain. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menjadi penyembah kepada Tuhan. Jangan berhalakan pekerjaan, berhalakan hal-hal duniawi, tetapi kita harus menyembah kepada Tuhan. Tuhan rindu penyembah-penyembah hari-hari ini dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini yang Tuhan rindukan, saudara-saudara, gereja yang langsung menyembah Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau orang-orang berbalik dari berhala-berhala dan kembali kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlibat, saudara-saudara, aktif melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Supaya kita, saudara-saudara, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kita lihat dampak yang berikut kalau kita mengikuti keteladanan ini. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dampak yang berikut, saudara, dalam hal keteladanan hidup, membuat orang, membuat jemaat Tuhan, membuat siapa saja yang meniru keteladanan kita adalah bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Sebab menyambut kedatangan Tuhan harus ada persiapan. Murid-murid Yesus bertanya, kapan Tuhan mau datang? Dalam Matius 24. Jawaban Yesus yang paling kuat adalah berjaga-jagalah. Jadi untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga, saudara-saudara. Apa yang kita harus jaga? Banyak hal dalam hidup ini kita harus jaga. Dalam Amsal Sulaiman 4 dikatakan, jagalah hatimu dari apa yang patut dipelihara. Kenapa hati dipelihara, saudara-saudara? Hati kita harus jaga supaya hati kita tidak melekat kepada dunia ini, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, ini kita semua harus berupaya supaya hati kita tidak hanya melekat kepada harta, pada kekayaan, pada pangkat, pada kedudukan, saudara-saudara. Tapi hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita jaga di akhir zaman ini sebagai satu kesiapan kita menyongsong Tuhan datang di angkasa permai. Saudara-saudara, hati kita melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91, coba kita lihat Mazmur 91.
ayat 14, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau hati kita melekat kepadanya, dikatakan Tuhan akan meluputkan kita. Luput dari apa, saudara-saudara? Untuk tahu hal ini kita harus mundur dari pasal 91. Dari ayat 14 kita mundur ke ayat 1 mulai dan seterusnya. Itu suatu gambaran, Mazmur 91 suatu gambaran keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Saya baca ayat 91. Pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini ancaman-ancaman dunia di akhir zaman, saudara-saudara. Dan akan berpuncak. Puncak kesukaran yang akan terjadi dalam ayat-ayat ini, yaitu dalam masa tribulasi, yaitu aniaya 3,5 tahun. Tapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang menjaga hatinya, saudara-saudara, karena kita mau menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan katakan Tuhan akan melindungi kita. 1000 jatuh di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tapi orang yang bernaung dalam lindungan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Kuncinya hati kita melekat kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Ini kesiapan kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berjaga-jaga. Haleluya. Tiap hari kita menerapkan itu supaya hati kita selalu mendekat kepada Tuhan. Bahkan harus melekat kepada Tuhan. Kita lihat berkatnya. Ayat 15. Bila hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan lindungi. Dan bukan hanya itu. 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita boleh berseru kepadanya dan Tuhan mendengar seruan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Berikut ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Tuhan berikan umur panjang bagi kita. Saya rindu, saudara-saudara, waktu Tuhan datang, kita semua masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Haleluya. Itu kerinduan kita. Itulah sebabnya jaga hati. Hatimu selalu melekat kepada Tuhan. Dunia akan berlalu. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ajak kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Sebelum kita menyanyi bersama-sama.
lagu yang digubah berdasarkan ayat ini. Walaupun 1000 jatuh di kanan, 10.000 di kiri, Tuhan lindungi saya dan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkaulah perlindunganku, bisa?
di bawah kepak sayap-Mu, tempat yang aman bagiku. Amin. Bila hatiku melekat padamu, Kau akan membentengiku. Amin, amin. Oh, bila ku berseru padamu, Kau akan menjawabku. Yesus, di dalam kesesakanku, Kau selalu menyertaiku. Amin, amin. Kau meluputkanku, memuliakanku, dan menyelamatkanku. Haleluya. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, Haleluya. namun aku, amin, amin, takkan goyah selama. Mari kita bangkit berdiri, walaupun 1000. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 amin Tuhan rebah di dalam kekuatan-Mu, namun aku takkan goyah Haleluya. selama-lamanya. Katakan lagi, walaupun 1000. Haleluya. Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di dadaku, namun aku takkan goyah selama. Hanya jemaat Tuhan saja berkata, walaupun 1000. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita katakan, Walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, namun aku takkan katakan lagi saudara dengan iman. selama-lamanya. Kita lambaikan tangan kepada Tuhan yang berjanji.
kemulian bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Beberapa saat tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dasar kuasa-Mu, dasar perlindungan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman. Bila kami hidup dalam keteladanan Tuhan, keteladanan para hamba-hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan yang setia dan hidup jujur benar di hadapan Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami sementara menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar kami mampu hidup berjaga-jaga. Kami mampu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan bila Engkau kembali kali yang kedua, kami semua siap Tuhan. Kami semua siap menikmati kemuliaan Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Ini doa kami. Teguhkan hati kami semua, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan umat-umat-Mu akan memberi persembahan. Apa yang dapat dikorbankan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin.